فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 17 dari pembahasan adab. Qala rahimahullahu taala, qala al-mu'allif hafizahullahu taala, ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6. Adabu qiraatil Qur'an, adab membaca Al-Qur'an. Yang pertama, anturattilal Qur'ana tartila, yaitu Anda membaca secara tartil, yaitu tidak terlampau lambat dan tidak pula terlampau cepat. Dan juga apa yang diperhatikan dalam masalah tartil, yaitu memberikan pada setiap huruf apa yang menjadi hak dia. Kata para sebagian mufassirin, makna tartil di sini, qala ta'ala warattilil Qur'ana tartila, hendaknya engkau benar-benar membaca Al-Qur'an secara tartil. Tartilan di sini mansub sebagai apa? Maf'ul mutlaq, untuk menguatkan fiilnya, benar-benar membaca secara tartil, yaitu tidak perlu terlampau laju, tidak perlu juga terlampau lambat, tapi pertengahan, dan memberikan apa yang menjadi haknya dari huruf-huruf itu, menerapkan, mengamalkan ilmu tajwid yang telah diamalkan, tapi tentunya tidak sampai berlebihan di dalam tajwid juga. Tidak seperti Khawarij yang betul-betul menegakkan huruf-huruf Quran bagaikan menegakkan anak-anak panah secara rapi di dalam tabungnya, dalam boxnya itu, tetapi ternyata tidak memahami Quran dan tidak mengamalkannya sebagaimana mestinya. Tetapi pertengahan, tidak berlebihan. Qala Al-Hasanul Basri rahimahullah, Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar Al-Basri min kibari tabi'in, qawalun bil haq, ay bayyinhu idza qara'tah, apabila engkau membaca Al-Qur'an maka baca dengan jelas. Baik. Wa ya Hasan bin Yasar, Hasan bin Abil Hasan, Hasan bin Yasar, dari kalangan tabi'in. Beliau lahir 4 tahun sebelum, kalau tak salah ya, lahir 4 tahun sebelum Umar ibn Khattab wafat kalau tidak salah. Baik, an Qatadah, ini terulang ya, Qatadah binti Amah Abul Khattab As-Sadusi Al-Basri, mufassir siqah min asbatin nasfi Anas ibni Malik. Qala su'ila Anas bin Malik Abu Hamzah radhiyallahu anhu ditanya, kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang satu lagi di sini? Di bilik air. Oh ya. Baik. Bagaimana dahulunya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal kanat maddan, yaitu dibaca secara mat, yang memang ada huruf matnya dibaca secara mat, jangan dibaca hadr atau hadr, yaitu semuanya dibaca secara beruntun, panjang pendeknya tidak diperhatikan, yang penting pendek semua. Bukan begitu, tapi dimatkan. Summa qara, kemudian Anas memberikan contoh, Bismillahirrahmanirrahim, yamudu bi bismillah, ya ada huruf mat di lamnya itu. Wa yamuddu birrahman, ada mat di dalam rahman. Wa yamuddu birrahim, ya ada mat di dalam haknya. Baik. Karena ada yang demi mengejar khatmul Quran sehingga panjang pendeknya tidak lagi diperhatikan, tajwidnya tidak diamalkan, padahal dia adalah pakar tajwid, yaitu orang-orang sufiyah.
Prakteknya ketika membaca, terutama Ramadan, tanpa pakai mat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu nggak boleh macam itu. Padahal Allah menurunkan dengan bahasa Arab yang fasih. Oh ya, membuang yang mat itu bukan fasih justru. Malah makna boleh jadi beberapa makna akan berubah. Itu tidak boleh, dan yang mendengar tidak mampu untuk mentadaburi apa yang dibaca jika semacam itu. Tayyib, rawahul Bukhari. Yang kedua, antu hasina sautaka bil Quran. Engkau memperbagus suaramu dengan Quran, yaitu tatkala membaca Al-Quran suaranya diperindah. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma. Tayyib. Radhiyallahu anhuma, Abu Umarah Al-Ansari. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hasinul Qur'ana bi aswatikum. Perindahlah, perbaguslah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Yaitu kita mungkin tidak sehebat orang-orang lain ketika membaca, tapi semampu mungkin memperindah bacaan Quran itu dengan suara kita. Fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasana. Karena suara yang bagus itu menambahkan keindahan Quran. Thayyib, rawahu Darimi. Ya, ini boleh disahihkan, dan telah datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, diriwayatkan oleh Abi Dawud dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, sanadnya sahih. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Ini bagian dari adab membaca Al-Qur'an, dan ini dibahas oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah di dalam adab hamalatil Qur'an, dan juga Imam An-Nawawi di dalam adab hamalatil Qur'an juga. Tayyib, at-taqwim, penilaian. Yang pertama, hal taqra'ul Qur'ana qira'atan jayyidatan wa wadihah. Apakah Anda membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang baik dan jelas? Na'am, insyaallah. Baik. Yang kedua, hal taqifu 'indal wuqufil munasibah. Apakah Anda berhenti di tempat-tempat perhentian yang sesuai? Siapa? Ahmad? Insyaallah demikian. Ini hukumnya mustahab. Kalau memang nafas masih mampu, boleh dilanjutkan. Tetapi kalau memang layak berhenti di situ, tepat berhenti, berhenti di situ lebih baik. Contohnya apa ya yang lebih baik berhenti? Misalkan tentang firman Allah Ta'ala, fatawalla anhum, di situ asalnya adalah wajib untuk berhenti. Wajib menurut ilmu tajwid, ya, bukan halal haram, bukan. Wajib berhenti. Karena kalau kita lanjutkan, fatawalla anhum yauma yad'u da'i ila syai'in nukur, nanti malah orang salah paham. Yauma yad'u ini dzaraf, nanti malah artinya jadi silap. Berpalinglah engkau dari mereka pada hari di mana ada yang menyeru untuk sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu panggilan di hari kiamat. Padahal ayatnya bicara tentang apa? Berpaling dari orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah itu waktu di dunia. Berpalingnya adalah di dunia. Baik. Tapi kalau bacaannya dilanjutkan, memang seakan-akan berpalingnya itu nanti di hari kiamat. Nah, ini jadi silap nanti mengartikan dan memahaminya. Jadi memang sebaiknya dan sangat dianjurkan untuk berhenti. Fatawalla anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka. Ayat setelahnya ini adalah jumlah istinafiyah, sesuatu yang baru untuk menakut-nakuti. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur khusya'an absaruhum, yaitu hendaknya mereka takut pada hari yang seperti itu. Baik, ini contoh. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh para ahli Quran untuk wukuf, untuk berhenti di situ, kita berhenti. Kecuali kalau ada misalkan lambang shad dengan lam alif.
yaitu al-waslu aula, lebih utama dilanjutkan. Nah, kita lanjutkan lebih utamanya. Kalau tidak mampu, terkadang nafas sudah tak kuat, tak apa-apa, berhenti. Diulang sedikit ketika berhenti di tempat yang semestinya tidak berhenti, ya. Wadihah, jelas, ya, bacaan yang jelas. Yang ketiga, hal sami'ta qari'an yaqra'ul Qur'ana bi sautin hasan. Apakah Anda pernah mendengar seorang qari membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus? Khalif? Ya, insya Allah kita semua pernah mendengar itu di berbagai rekaman para masyayikh, para qurra dan semacam itu. Kemudian yang keempat, hal tuhassinu sautaka bi qiraatil Qur'an? Apakah Anda memperbagus suara Anda dengan bacaan Quran? Yaitu tatkala membaca Al-Qur'an memperbagus suaranya. Sekarang siapa? Ismail, ya. Na'am, insyaallah berusaha. Karena ada yang wallahu alam entah sengaja atau tidak sengaja melanggar ini. Di Son'a dulu orang-orang Syiah Zaidiyah qiraahnya disebarkan dengan suara yang ketus, yang seakan-akan marah-marah dan seterusnya, nada yang membuat orang tidak menikmati. Nadanya seakan-akan memang seperti orang sedang marah membaca Qur'annya sambil menekan-nekan, menengking-nengking. Kita heran, gimana ada bacaan macam itu. Baik. Bacaannya seperti kita, lafadznya, lafadz Quran biasa, tetapi nadanya nada mengandungi kemarahan, mengandungi kebencian dan sebagainya. Ini tidak layak sama sekali. Karena tujuan membaca Quran adalah agar jiwa kita dan jiwa pendengar itu semakin khusyuk dan semakin tertarik untuk memperhatikan isinya dan mengamalkan kandungannya. Yang kelima, hal yatakallaful muslimu fi tahsini sautihi bi qiraatil Quran? Apakah seorang muslim memberat-beratkan diri di dalam memperbagus suaranya tatkala membaca Quran? Am yaqra'u biduni takalluf, ataukah membacanya tanpa memberat-beratkan diri? Jawabannya mana? Ya, biduni, bukan taklif, takalluf. Takalluf, tanpa memberat-beratkan diri. Mungkin awal-awalnya ya namanya sedang berlatih, memaksa diri untuk begini, begitu, memaksa diri untuk memperpanjang nafas biar baik. Ini tidak masalah. Yang penting apa? Tidak sampai membebani diri sesuatu yang tidak layak. Apa yang mudah dilakukan. Kita masuk ke muka surat 19. Ad-darsus sabi' murajaah, mengkaji ulang yang telah lampau. Qal akhadna fi adabi talibil ilm. Kita telah mengambil di dalam pelajaran adab-adab penuntut ilmu. Yang pertama, annahu yajibu alaihi ikhlasun niyyati fi talabil ilm. Dia wajib untuk mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Dalil-dalil telah kita lewati, karena ini bagian dari ibadah, termasuk ibadah terbaik. Maka sebagaimana ibadah yang lain diwajibkan ikhlas lillahi ta'ala, demikian pula ini beribadahnya untuk mencari ridha Allah, mencari keselamatan dunia dan akhirat, bukan mencari matami'ud dunia, yaitu hasrat-hasrat keduniaan, kesenangan duniawi. Yang kedua, annahu man talaba al-ilma syar'i, barang siapa menuntut mencari ilmu syar'i liyanala aradan minat dunia, demi meraih suatu kesenangan dari dunia, fa innahu sayushabu ala wajhih, maka dia akan diheret di atas wajahnya, hatta yulqa fi nari jahannam, sehingga dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Ma'ruf hadis riwayat Bukhari dari riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, annahu yanbaghi li talibil ilm, semestinya bagi penuntut ilmu ayyuraqiballaha ta'ala, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, tidak saling mendengki, tidak saling membenci, tidak saling membuat makar satu sama lain, tidak saling membuli dan menyakiti dan sebagainya, karena Allah mengawasi. Dan dari sisi yang lain,
berusaha menolong agama Allah dengan ikhlas, walaupun tidak ada orang yang mengakui, karena cukup Allah yang menjadi saksi. Wa yakunu asyadda, maktub ke Yuraqiba ya, wa yakuna asyaddan nasi khasyatan lillahi ta'ala, hendaknya menjadi orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Semakin banyak ilmu, semakin besar rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dari para hambanya adalah ulama. Semakin tinggi ilmunya, semakin tahu dia tentang Allah Ta'ala, maka semakin takut kepadanya. Tidak mengkhianatinya dengan syirik dan kekufuran, tidak mengkhianatinya dengan bid'ah dan kemunafikan, tidak pula mendurhakainya dengan kemaksiatan dan pelanggaran dan semacam itu. Li'annal ilma alladhi yata'allamu, karena ilmu yang dia pelajari, yad'uhu ila dzalik, memanggil dia untuk perkara tadi, yaitu memanggil dia untuk semakin takut kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, menukilkan dari sejumlah salaf, ketika seorang anak mulai menuntut ilmu hadis, maka tidak lama kemudian akan nampak dari gayanya, dari cara bicaranya, dari pandangan matanya, yaitu kekhusyuan, ketenangan, rasa takut kepada Allah dan seterusnya. Ilmu menuntut dia untuk beramal. Kemudian wayang bagi li talibil ilm, semestinya penuntut ilmu ayyakuna ab'adan nasi 'anil ma'asi, menjadi orang yang paling jauh dari kemaksiatan. Baik, karena semakin berilmu semakin tahu dia bahwasanya dosa-dosa itu ada hukumannya. May ya'mal su'ay yujza bih, barang siapa mengerjakan keburukan dia akan dibalasi dengan itu. Mungkin dengan rasa sakit, mungkin dengan penyakit, atau mungkin dengan duri yang menusuk, atau keletihan, atau kekecewaan, atau berbagai musibah yang lain, untuk mencuci dosa dia di dunia dan seterusnya. Atau boleh jadi Allah telah mengampuni yang banyak. Daripada kebaikan dihabiskan untuk menebus maksiat, lebih baik jangan maksiat, perbanyak ketaatan kepada Allah, perbanyak zikir dan sebagainya. Yang terakhir disebutkan di sini, wa yang bagi Allah yudayyi'a waqtahu fi ma la faidata fi. Semestinya dia tidak menyia-nyiakan waktunya di dalam perkara yang tidak ada faedahnya. Sengaja jauh-jauh pergi kemana kira-kira ya? Ke Qatar nonton apa itu Piala Dunia, untuk apa? Rugi duit sebanyak itu. Lebih baik untuk mengunjungi para ulama, belajar akidah, manhaj, tauhid, fikih dan yang lain-lain yang benar, daripada menghabiskan untuk nonton bola. Bola beli sendiri di pasar, main sendiri. Untuk apa susah payah pergi jauh-jauh ke orang yang ditonton belum tentu dia ahli sholah atau ahli Islam atau ahli ta'ah. Untuk apa kita menonton dia juga dan yang lainnya. Wa akhadna fi adabil masjid, dan kita telah mengambil di dalam adab-adab masjid. Yang pertama, annaka la tarfa'u sautaka fil masjid, yaitu jangan mengeraskan suara di masjid. Nah, kalau memanggil teman, panggil dengan isyarat atau mendekat. Intinya tidak dengan suara yang keras, atau mengirimkan utusan untuk minta dibantulah atau apa misalkan, tanpa mengeraskan suara. Yang kedua, wala tu'dzil muslimin, jangan mengganggu atau menyakiti kaum muslimin. Bi raf'i sautika bil Quran, dengan mengeraskan suaramu untuk membaca Quran. Walaupun ini termasuk zikir terbaik, tapi kalau diletakkan bukan pada tempatnya atau diletakkan secara berlebihan, maka boleh jadi akan menimbulkan dosa. Iya, salah menggunakan. Wa anta bijanibihim, sementara engkau ada di samping atau di dekat mereka. Iya, baca secukupnya. Karena kita membaca karena Allah, bukan karena agar dipuji orang-orang. Kalau ingin baca keras untuk hafalan misalkan, mengingat apa yang telah lampau, pergi ke tempat yang disangka disangka tidak ada orang yang terganggu di situ. Yang terakhir, belum selesai di sini, fa innaka tusyawwishu alaihim, karena engkau akan mengacaukan pikiran mereka.
syawwasha yushawwishu, yaitu mengacaukan pikiran, membingungkan pikiran. Sholatahum, ya mengacaukan sholat mereka. Baik. Sebagaimana kalau masjid berdekatan, terkadang atau masjid nggak dekat, jaraknya 2 km, tetapi apa itu loudspeakernya besar. Jadi terkadang kita yang sholat di sini kita malah dengar Allahu Akbar, oh kita pikir iman. Ternyata apa? Masjid yang sebelah sana dulu ketika di negara lain, karena loudspeakernya kuat sekali. Apa? Boleh jadi karena loudspeakernya sangat-sangat kuat sehingga boleh jadi makmum yang ini terkacakan dengan suara yang di situ gantian. Sebaiknya diatur agar tidak saling mengganggu. Baik. Ilahuna wa wallahu a'lam. Baca.